Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Dija dengan NPM 2311031133. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan bab 1, yaitu mengenai akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain. Perkembangan struktur usaha kompleks. Struktur organisasi itu dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan seperti meningkatkan profitabilitas atau juga mengurangi resiko. Sebagai contoh, banyak perusahaan itu membentuk anak perusahaan untuk melaksanakan aktivitas usaha tertentu. Anak perusahaan adalah perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan lain atau disebut juga sebagai induk perusahaan. Sebagai contoh, suatu kombinasi bisnis terjadi ketika dua atau lebih perusahaan itu bergabung dalam suatu pengendalian yang sama. Konsep pengendalian itu berhubungan dengan kemampuan untuk mengarahkan kebijakan dan manajemen. Terdapat mengenai pembahasan perluasan melalui kombinasi bisnis. Terdapat dua perjanjian, yaitu perjanjian formal dan perjanjian informal. Nah, di sini saya akan membahas mengenai perjanjian informal terlebih dahulu. Informalitis dan kebebasan yang membuat perjanjian informal berjalan juga menjadi faktor kuat dalam proses penggabungan laporan keuangan dan membuatnya seolah-olah menjadi bagian dari suatu entitas tunggal. Yang kedua, perjanjian formal, yaitu kombinasi bisnis secara formal biasanya itu disertai dengan perjanjian secara tertulis, menjelaskan persyaratan kombinasi bisnis, termasuk bentuk perusahaan yang bergabung dan pertukaran. Terdapat juga 4 struktur organisasi dan pelaporan keuangan. Nah, yang pertama itu terdapat merger, kepemilikan kendali, kepemilikan non-pengendali, dan juga kepentingan menguntungkan lainnya. Kombinasi bisnis. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kombinasi bisnis itu? Kombinasi bisnis adalah suatu kombinasi bisnis yang terkait dengan adanya penggabungan atas pengendalian kepemilikan dua ataupun lebih perusahaan yang sebelumnya merupakan terpisah. Ada 3 jenis kombinasi bisnis. Yang pertama terdapat merger, konsolidasi, dan juga akuisisi saham. Merger itu kombinasi bisnis di mana hanya akan ada satu perusahaan yang bertahan dari berbagai perusahaan yang bergabung. Yang kedua, konsolidasi. Jadi konsolidasi ini adalah kombinasi bisnis di mana kedua perusahaan itu melakukan kombinasi bisnis langsung. Yang ketiga itu akuisisi saham. Jadi ketika sebuah perusahaan itu mengakuisisi saham, berhak suara perusahaan lain dan perusahaannya terlibat. Hal-hal lain dalam akuntansi penggabungan usaha, yang pertama metode pembelian atau forecast, di mana penggabungan usaha itu merupakan suatu transaksi yang memungkinkan suatu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung. Jadi berdasarkan metode pembelian ini, perusahaan itu dapat memperoleh ataupun membeli mencatat aktiva yang diterima dan kewajiban yang bertanggung sebesar nilai wajarnya. Yang kedua, metode penyatuan kepemilikan atau pooling of interest, diasumsikan bahwa kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah satu kesatuan dan secara relatif itu tidak akan berubah pada entitas akuntansi yang baru, karena salah satu pun dari perusahaan-perusahaan yang bergabung itu dianggap telah memperoleh perusahaan-perusahaan yang bergabung lainnya. Terdapat mengenai contoh soal, contoh kasus, asumsikan PT Alan menciptakan sebuah anak perusahaan, PT Bima, dan menstruktur aset dan kewajiban berikut ke PT Bima, serta sebagai pertukaran memperoleh 100.000 lembar saham biasa PT Bima dengan nilai pari Rp22.000. Nah, di sini terdapat mengenai akun, harga perolehan, dan nilai buku, akun kas, persediaan tanah, bangunan, dan peralatan. Senilai harga perolehan 50 juta, 75 juta, 100 juta, 250 juta dengan total nilai bukunya yaitu 435 juta. Kemudian di sini kita akan mencatat transaksi pada PT Alan. Nah, di sini terdapat investasi pada saham biasa PT Bima, akumulasi penyusutan pada kas, persediaan tanah, bangunan, dan peralatan dengan jumlah sesuai dengan harga perolehan dan nilai buku yang telah kita catat seperti ini. Dapat dilihat pada catatan seperti ini, dan ada not 110 itu sama dengan 100 juta min 80 juta ditambah 250 juta min 160 juta. Selanjutnya itu transaksi dengan jurnal yang dicatat oleh PT Bima, kas 70 juta, persediaan 50 juta, tanah 75 juta, bangunan 100 juta, peralatan 250 juta pada akumulasi penyusutan 110 juta, saham biasa dengan nilai pari 2.200 juta, tambahan modal di store dengan total 235 juta. Seperti yang telah kita cari tadi mengenai akumulasi penyusutan 110 juta sesuai yang telah kita bahas sebelumnya tadi.
Nah, di sini terdapat mengenai menentukan jenis penggabungan usaha. Di sini perusahaan AA berinvestasi di perusahaan BB. Jadi ini contoh menentukan jenis penggabungan usaha antara perusahaan A dan perusahaan B. Terdapat memperoleh aset bersih dan juga mengenai cara memperoleh saham di perusahaan B, perusahaan yang diambil alih di likuidasi, dan dengan ya atau tidaknya perusahaan dilikuidasi, mencatat sebagai akuisisi saham dan mengoperasikan sebagai jarak sebagai anak perusahaan, mencatat sebagai legal merger atau konsolidasi. Terdapat dua metode untuk melakukan kombinasi bisnis, yaitu akuisisi aset dan akuisisi saham. Akuisisi aset itu perusahaan mengakuisisi mencatat kombinasi bisnis dengan mencatat tiap aset yang diperoleh, tiap liabilitas yang ditangguhkan, atau aset yang diberikan dalam pertukaran. Yang kedua itu ada akuisisi saham. Jadi kombinasi bisnis yang dilakukan oleh akuisisi saham itu tidak hanya melibatkan akuisisi semua saham berhak suara yang beredar. Di sini terdapat mengenai contoh kasus akuisisi yang empiris. Jadi akuisisi WhatsApp dan Facebook pada tahun 2014 itu merupakan salah satu transaksi yang terbesar dalam sejarah industri teknologi dengan nilai 22 miliar. Pada nilai awalnya itu dijual seharga 19 miliar. Jadi akuisisi ini membawa berbagai perubahan baik dalam pertumbuhan jumlah pengguna, model bisnis maupun regulasi. Di sini terdapat mengenai aspek sebelum diakuisisi maupun sesudah diakuisisi sekitar 1,5 miliar, sesudah diakuisisi menjadi 22 miliar jumlah pengguna pada sebelum diakuisisi yaitu sebanyak 450 juta pengguna. Setelah diakuisisi yaitu lebih dari 2 miliar pengguna, model bisnis berbasis langganan tahunan, dan sesudah diakuisisi itu menjadi gratis tanpa adanya bayaran. Jadi, akuisisi itu dilakukan sebagai strategi Facebook untuk memperkuat adanya dominasi di dunia komunikasi digital dan mengamankan posisinya dalam industri pesan instan yang berkembang pesat. Pada saat akuisisi, WhatsApp memiliki sekitar 450 juta pengguna aktif bulanan dengan 70% pengguna aktif setiap hari. WhatsApp juga berkembang dengan cepat tanpa adanya model bisnis berbasis iklan, hanya mengandalkan biaya berlangganan tahunan sebesar $1 di beberapa negara. Jadi, dapat disimpulkan dalam pembahasan bab 1 ini bahwa akuisisi dan investasi pada entitas lain adalah dua strategi bisnis yang digunakan perusahaan untuk memperluas jangkauan, meningkatkan keuntungan, atau mendapatkan keunggulan kompetitif. Akuisisi juga melibatkan pengambil alihan penuh atau sebagian besar kepemilikan perusahaan lain, seringkali untuk mengintegrasikan operasional dan asetnya. Sementara itu, investasi dalam entitas lain biasanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau pengaruh strategis tanpa mengambil kendali penuh. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Facebook telah membeli layanan mobile messaging WhatsApp seharga 19 miliar atau 221,9 triliun. Pembelian WhatsApp merupakan pecahan rekor baru dalam sejarah akuisisi perusahaan teknologi informasi. Lihat juga Facebook beli WhatsApp senilai 19 miliar. Why Facebook acquired WhatsApp for $19 billion? In February of 2014, Facebook announced its plans to acquire the messaging company WhatsApp for $19 billion, making it the second largest acquisition in history. WhatsApp is the most popular messaging app ever, with over 2 billion users across the world. In 2018, there were roughly 65 billion messages sent on WhatsApp per day, which is little more than 45 million messages every minute. A key ingredient to WhatsApp's success was timing. WhatsApp was founded in 2009, very soon after Apple and Google launched their app stores. Messaging is a basic block of the internet,